Kalau kita sudah mengenal betul siapa Yesus Kristus, pasti kita bisa mengalami penundukan diri. Saya mau tanya dulu adik-adik saya ini, apakah kalian betul-betul sudah kenal yang bernama Yesus Kristus itu? Kalian kenal? Saya terkecoh dengan pertanyaan putri saya. Dia sudah pelayanan. Suatu hari dia tanya saya, seperti apa Yesus itu? Sulit menjelaskan. Tapi ternyata Alkitab berkata orang-orang yang lahir dari Allah, ia akan mengenal siapa itu Yesus. Ini sedikit kita masuk dalam bahasa filsafat, yang mana Bapak Ibu saudaraku rekan-rekan sepelayanan, ini juga menjadi pertanyaan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Betul enggak kita kenal Yesus itu? Saudaraku, kalau kita betul-betul kenal Yesus itu, pasti bisa. Saudara, dasar Alkitabnya adalah 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai 25. Ini saya akan bacakan buat kita, saudara boleh menyimak. Berkata demikian, ayat 18. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kau berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Indah sekali firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau berbicara mengenai penundukan diri, tapi penundukan diri yang benar, belajarlah pada Yesus. Maka Bapak Ibu saudaraku, adik-adik sekalian, mahasiswa, di ibadah kita awal bulan untuk STTK Taros ini, kita mesti betul-betul kenal Tuhan Yesus itu. Saudaraku, inilah teladan dalam penundukan diri. Saudaraku, yang menarik dikatakan di sini sudah dikasih Tuhan adalah ternyata kalau seorang itu sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, Tuhan berkata ayat 19, itu adalah kasih karunia. Maka saudara-saudaraku, jika ada dicuri dan sakit, diam saja. Mudah enggak? Nggak gampang. Pasti lawan kan? Yesus dia berkata, Bapakkulah hakim. Kita saudaraku seringkali tidak bisa menerima
seperti ini menanggung penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Tapi ternyata kemampuan menanggung penderitaan itu adalah penundukan diri, di mana kala kita menundukkan diri, maka Tuhan mengangkat dagu kita dan melihat kebesarannya, sebab Ia menanggung semua itu. Nah, gampang. Lalu Tuhan juga berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kau berbuat dosa? Tidak. Tapi dikatakan di sini, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Lalu saudaraku, ayat 22 dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudaraku, ini ayat 22 ini memang kadang-kadang dan bisa kita katakan sulit ini. Karena bisa di dalam mulut itu banyak tipu muslihat. Lidah tak bertulang. Seandainya ada tulangnya lidah, maka dia akan kaku. Makanya tidak ada tulangnya, yang ada tulangnya. Lidah tak bertulang. Saudaraku, waktu saya mahasiswa dulu seperti ada di ini, saya seringkali melakukan dalam pengertian ini tidak pernah tunduk dalam perkataan. Tapi Tuhan tegur saya. Yang ada pada akhirnya apa? Permasalahan. Karena segala dusta cepat atau lambat pasti akan terlihat. Pada waktu itu kalau kami di kampus dulu, yang wanita itu hari Jumat bisa keluar dari asrama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis tidak bisa. Laki-laki hari Sabtu. Jadi karena sudah nggak kuat di asrama, ya kita lompat pagar. Ketika ditanya dari mana, beli obat. Padahal enggak, memang lidah tak bertulang. Siapa yang di sini mahasiswa masih suka lidahnya, memang lidah tak bertulang. Tapi kalau dosen-dosen adalah dijamin lah, kan sudah kenal Tuhan. Tidak akan ada tulis kata dosen-dosen. Tidak ada lah yang menipu dosen. Kenapa? Kalau dosen yang menipu, guru kencing berdiri, murid kencing. Iya, nggak mungkin ini, nggak yakin saya. Karena saya juga melakukan itu. Hamba Tuhan itu nggak boleh. Yesus nggak boleh. Lihat, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ini ngeri. Saya belum lulus, jujur, tapi tidak separah dulu. Kalau saya katakan sesuatu, itulah kelebihan kita. Ampuni saya Tuhan. Saudara, aku semua katakan begini. Kalau masalah dosamu, dosa kita, itu sudah selesai di kayu salib. Yang menjadi persoalan adalah perbuatan yang buruk. Dan perbuatan-perbuatan itu nanti menjadi bagian daripada pahala kita. Karena Tuhan berkata di Wahyu, supaya orang meninggal, supaya mereka boleh beristirahat, dan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan apapun itu kita semuanya nanti akan bawa itu. Di Wahyu itu dikatakan, segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Jadi saudara, kami ini sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gurumu, ini khusus dulu untuk kalian. Kami hanya mengajarkan kebenaran itu supaya nanti kami gak dituntut Tuhan. Diajarkan itu. Nah, kalau kalian masih berbuat katakanlah tidak mau tunduk di situ, itu urusan masing-masing. Kita berkata segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kan ada nanti dikatakan di Wahyu kan, kalau sudah waktunya kan, berbahagialah orang yang mati pada saat ini, supaya mereka boleh beristirahat, sebab nanti perbuatan mereka akan menyertai mereka. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita berbicara mengenai penundukan diri ini sangat global.
panjang. Tapi dikatakan di sini, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Saudara pernah ngancam enggak? Saya pernah mengancam, tapi saya sengsara. Yang mengancam, kalau hamba Tuhan mengancam, pasti dirinya akan sengsara. Orang dunia mengancam, jarang sengsara itu. Ternyata tanggung jawabnya hamba Tuhan itu yang sudah kenal Tuhan, kalau suka mengancam, hidupnya akan terancam. Percaya dia. Saya pernah mengancam murid saya ketika saya jadi kepala serama di Solo itu. Saya diancam, saya dibawa itu golok. Saya bilang, saya sudah lebih dulu menggolok orang daripada kamu. Saudaraku, 6 bulan kemudian muntah darah dia. Jadi adik-adikku ini sebagai mahasiswa, jangan kau ancam guru. Kerjakanlah kerjamu, tunduklah dengan aturan-aturan yang ada, asrama, akademik, dan lain sebagainya. Lalu ini yang namanya ia tidak mengancam, ini ternyata di antara pendeta-pendeta pun ada juga ancam mengancam ternyata. Ya, kalau sinode angkat-angkat kursi, ya, masuk nanti lewat sana kau, tembak kau gitu. Ini berarti pendeta-pendeta juga belum kenal Tuhan Yesus ternyata. Tetapi yang menyerahkan dia, yang menghakimi dengan adil, tapi Yesus menyerahkannya kepada Bapa di surga. Jadi ginilah kawan-kawan, kalau saya salah bicara hari ini, tolong saya jangan diancam. Bilanglah kepada Tuhan, Tuhan, kuserahkan Pak Janes ke dalam tangan, karena ku tahu ada Engkau adalah hakim. Maka saudaraku, Roh Kudus akan berkata nanti kepada saya, kalau kau bicara sekali lagi, jangan mengancam kau ya, begitu. Ini mahasiswa-mahasiswa Kataros, pernah nggak saya mengancam? Pernah nggak? Jangan begitu, jangan sering, jangan gara-gara si dia, si cewek itu, kau juga naksir, ini juga naksir, kau bilang, awas kau mau gandeng dia ya, kutikam kau bilang begitu. Jangan, masih banyak wanita. Lalu yang wanita berkata, aku suka sama dia, aku juga dia bilang. Lalu kau jambak-jambakan, masih banyak laki-laki yang lebih diurapi Tuhan. Belum tentu yang ada di sini diurapi Tuhan, rugi kau nanti. Bagaimana? Jangan suka mengancam ya. Ya, kalau kami pendeta-pendeta gini mengancam-mengancam, gak level kami lagi lah. Karena nanti kalau kami saling mengancam, terancam hidup kami. Itu. Kalau saya mengancam, gak diundang lagi saya khotbah nanti, jadi terancam juga. Gitu. Saudaraku, Tuhan juga berkata di sini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudaraku, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuhlah hatimu yang tinggi, sembuhlah hati kita yang suka mengancam, sembuhlah pikiran kita, pikiran yang kotor, sembuhlah pikiran kita yang negatif itu, maka yang ada sukacita. Sembuhlah hatimu yang suka malas mengerjakan tugas akhir itu. Gimana itu? Tidak lagi mengandalkan AI, ChatGPT, thread. Itu kerja pemalas itu. Maka oleh bilur-bilurnya malasmu telah disembuhkan oleh Yesus. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Jadi saudaraku, penundukan diri ini mengembalikan kita kepada jati diri yang sebenarnya. Amin. Jati diri yang sebenarnya adalah jati diri anak baik yang baru lahir.
Luar biasa. Saudaraku, kalau kita ini di pendahuluan saya tuliskan, coba dilihat, ternyata penundukan diri itu kompleks. Itu bisa bicara rohani, tadi dari sini bicara moral, itu dari nats ini. Itu sikap yang menempatkan Tuhan dan kehendaknya di pusat kehidupan kita, sambil menunjukkan kerendahan hati dan pengabdian. Jadi intinya adalah inilah jantung kehidupan, yaitu penundukan diri di hadapan Tuhan kita yang mulia. Saudaraku, oleh karena itu kita supaya bisa mengalami hidup sebagai hamba Tuhan melalui penundukan diri, di situ saya tuliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan bilang jaga hati, buang mulut serong, jauhkan bibir yang dolak dari. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudaraku, kalau kita bisa memahami ayat ini dengan baik-baik, maka yang ada penundukan diri. Jadi kalau lurus jalan kita ke jalan salib itu, maka tidak akan ada dusta, tidak ada akan caci maki, tidak ada di sini dikatakan di 1 Petrus berbuat jahat, tidak akan ada lagi. Dan ini adalah benar. Saudaraku, siapa yang tidak pernah bibirnya dolak dari? Kadang-kadang lebih gampang loh calon hamba Tuhan berdusta daripada yang bukan calon hamba Tuhan. Kenapa? Taunya orang luar sana bahwa kita ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Maka saudaraku, kalau saya sebagai hamba Tuhan begini berdusta pun saya pasti orang percaya. Kenapa? Orang bilang hamba Tuhan. Tapi kalau yang di terminal sana katakanlah mereka berdusta, ya betul dia berdusta itu. Ketahuan langsung. Tapi kalau calon hamba Tuhan begini yang sudah rajin berdoa pagi, ibadah luar biasa, kalau berdusta, Anda akan dianggap ini enggak berdusta, enggak yakin saya berdusta, kan begitu. Nah itu terjadi, itu psikologinya. Tapi saudaraku, kalau kita pahami ini, buanglah mulut serong yang suka menggosip, bicara ngalur ngidul yang tidak jelas juntrungannya kemana. Makanya di apa dikatakan di Hagai, perhatikan lagi ada anu. Karena saudaraku, ini sedikit saya tidak mau bicara orang lain, saya kalau di kantor itu dengan kawan-kawan di Betel itu suka kali kami ngomongin orang, tapi yang positif. Hal sendok dulu begini, pendiri GBI begini, wah luar biasa visinya untuk 1000 gereja, 10.000 gereja, bla 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 bla. Jadi positif. Tapi ada juga yang lain itu yang ngomongin kawannya selalu salah terus, dia paling benar. Ini yang bahaya. Jadi rasa ketundukan itu tidak ada. Berarti orang yang suka begini, dia tidak kenal Tuhan Yesus walaupun 5 dokter. Maka Om Yosi berkata begini kepada saya, Dennis, ya Om, ini sorry, dia bilang sama saya begini, panjangnya ekor babi tidak menentukan kualitas daging babi, itu dia bilang. Apa maksudnya itu Om? Kalau titelmu juga banyak, itu tidak menentukan kualitas rohanimu. Benar juga ya. Kenapa? Makin banyak titel orang, gelar orang, kadang-kadang nggak mau lagi baca kitab bro. Makin banyak ularnya. Saya yakin adik-adik tidak banyak ularnya kan? Cuma 1 ularnya, jangan banyak ularnya, 1 aja. Nanti biar gampang dimatikan. Dalam nama Yesus, mati kau ular. Kan begitu. Kalau banyak patok lagi. Jangan 1.
Lalu ini untuk kita pahami. Lalu yang kedua gini, kalau begitu maknanya apa? Maknanya hiduplah dengan betul. Itu bahasa Indonesia gaya Batak itu. Betul. Hiduplah dengan betul. Dan betul-betul. Betul. Tidak perlu engkau hiduplah dengan baik. Enggak perlu itu. Hiduplah engkau dengan betul. Dan betul-betul. Itulah yang benar. Itulah kebenaran. Seperti apa itu? Kalau saudara dikatakan di sini, saudara-saudara jangan melampaui yang tertulis. Jangan kau tambah-tambahin lagi. Iya, tidak, cukup. Sebab siapakah yang menganggap penting? Kadang dalam pelayanan ini kita ini, sorry ini, mungkin kawan-kawan dosen ini pernah nggak muncul dalam diri kita karena kita ada posisi tertentu merasa penting. Saya pernah merasa. Saya merasa penting. Tapi ternyata saudaraku itu salah. Karena Tuhan bilang, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Kita debu yang juga endingnya diinjak-injak orang karena debu dan tanah akan diinjak. Jadi saudaraku, jangan melampaui yang ada tertulis. Kenapa? Kalau kemudian ada gambar orang di surga ada garis hitam kan? Ada lubang kan? Karena dilewati garis itu, dia pasti masuk lubang. Lihat. Kenapa dia pakai dasi? Penting coy. Orang hebat bro. Kalau nggak pakai dasi dia nggak orang penting itu. Kenapa mukanya nggak ada matanya, nggak ada hidungnya terlihat? Orang yang so penting itu mukanya nggak ada. Kenapa? Tuhan menantangnya. Tuhan bilang, nggak kenal aku sama kamu. Lah aku kan musir setan, musir dari nama. Gua nggak kenal dengan kamu. Kalau gitu gimana Tuhan? Tutup muka lu. Jadi saudaraku, jangan lewati garis itu. Nanti Anda masuk lubang. Saya tidak mau lewati itu. Karena aku tahu ada batas-batas yang bisa kulakukan. Ada batas-batas yang tidak perlu kupikirkan. Jadi saudara-saudaraku, maknanya hiduplah dengan betul. Siapa kita ini? Kalau bisa melayani, puji Tuhan. Kalau bisa saya melayan seperti ini akan kubawa nanti ke surga. Aku tahu aku bukan seorang penginjil, tapi hari ini ada 100 mendengarkan khotbah ini kubawa nanti ke surga. Semua kita punya bagian. Ini khotbah ini tentu khotbah untuk kaum intelektual, bukan untuk jemaat biasa. Saudaraku, lalu kalau kita perhatikan, pertanyaannya adalah bagaimana penundukan diri yang benar? Ini secara praktis. Yang pertama saudaraku adalah agak panjang. Suka menghormati otoritas dari Tuhan. Kita belajar dari Abisai, Daud dan Saul. Abisai adalah pendekarnya Daud. Daud ini muridnya Saul. Saul itu punya kelemahan. Saudaraku, Raja Saul dielu-elukan. Hebat Saul, hebat Saul. Tapi dayang-dayang lain berkata, sudah hebat Saul, lebih hebat Daud, katanya. Apa yang terjadi? Bukankah konsep pendidikan bahwa murid harus lebih hebat dari gurunya? Kalau guru tetap lebih hebat dari murid yang dia ajar, berarti guru yang gagal. Jadi buat kita dosen-dosen, kalau lebih hebat kita dari murid kita, kita guru yang gagal. Saya sedikit mau kasih tahu. Itu ini Pak Ketua tidak keberatan. Pak Ketua ini pernah dalam bimbingan.
Dia datang ke rumah belajar. Bagaimana buat penelitian? Sekarang dia lebih hebat dari saya. Dia ketua STT loh, gembala loh. Dia bisa nulis buat penelitian. Saya bukan gembala. Saya tidak ketua. Siapa yang berhasil? Saya. Karena lebih hebat muridku dari saya. Jadi begitu. Kalau seorang ibu lihat anaknya, kalau berlari ibu dan anaknya, lalu ibunya, bapaknya selalu juara di depan, anaknya di belakang, gagal ayah dan bunda. Tapi kalau mereka berlari, anak itu jauh di depan dan kalah papa dan mamanya, orang tua yang hebat. Setuju? Saudaraku, waktu itu memang Saul ini sudah gagal. Banyak kesalahannya. Daud sudah hebat. Saul berencana bunuh Daud, hancurkan Daud. Daud itu punya kesempatan. Abisai bilang ini waktunya, nanti dibaca 1 Samuel itu. Daud, ini waktunya Tuhan untuk kita habisi di Saul itu. Tinggal 2 tusuk saja perutnya mati itu. Apa kata Daud? Jangan mengganggu hamba yang diurapi Tuhan. Kalau saya salah, jangan ganggu saya. Daud berkata, mati hidupnya sampai kapan umurnya, apa yang dia kerjakan, urusan yang mengurapinya. Memang Saul gagal. Daud lebih hebat. Bukan merasa hebat, hebat. Tapi dia larang Abisai, jangan bunuh hamba yang diurapi Tuhan. Jadi mahasiswa-mahasiswa, mungkin engkau lebih pintar dari dosen, lebih pintar dari kami. Jangan pernah kau katakan, goblok dosenku itu. Udah pasti kau lebih hebat dari saya. Karena apa? Guru ada 50. Ini guru matematika, ini guru PPL, ini guru PAK, ini guru. Cuma saya sendiri. Dosenmu ada 50, ilmunya 50. Ya bagus, menang. Jangan kau bilang bodoh sekali Pak Janes itu. Gak apa-apa, gurumu 50, saya sendiri. Saudaraku, memang ada kesempatan menghabisi seseorang, menindas orang lain. Mungkin engkau lebih hebat. Belajar dari Daud. Dia menghormati otoritas dari Tuhan. Saudaraku, kami dosen-dosenmu ini, di kepala kami ada ulapan Tuhan. Jangan melawan kami dengan engkau tidak mengerjakan tugasmu. Kau dosen-dosen ini semua, untuk menyediakan bahan kuliah untukmu diramu, ditaruh bumbunya, diambil buku lain, duduk berjam-jam di depan laptop. Untung saja mereka tidak ambil demi kau jadi hamba yang luar biasa. Bagaimana? Jangan kalian pikir dosen-dosen ini mempersiapkan mata kuliah, membuat RPS itu 1 jam selesai. Nggak ada itu. Diracik dulu makanan itu. Ambil bukunya. Kalau datang Dr. Edward, ambil dulu bukunya Hobrickhausen. Cocok enggak? Dilihat lagi bukunya Iris Kuli. Dilihat lagi bukunya Robert Buchel. Diramu demi kau. Kalau kau lebih hebat dari gurumu nanti, hormati. Di atas kepala guru-gurumu ini ada urapan Tuhan. Amin. Kok cuma satu sih yang bilang amin? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Ini nomor 2 ini. Lihat. Menjaga kerendahan hati, ada empati, ada simpati, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-puji dan sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang yang hebat makin bermutu, makin berisi. Dia seperti padi, dia tunduk. Tapi padi yang tidak berisi, dia akan berdiri. Cakapnya entah kemana-mana. Jaga kerendahan hati. Miliki empati. Miliki simpati. Jadi adik-adik, kalau ada kawanmu ini yang tidak ada bukunya, gak ada pulpennya, tidak. Itu maksudnya. Jangan gara-gara kau ada laptopmu gak bisa lagi pinjam, kau bilang gak boleh dipinjam, jangan pegang, nanti catnya rusak. Jangan begitu. Kalau ada makeupmu, ada parfummu Oriflame, parfum dia minyak nyong-nyong, bilang sekali-kali pak ini dong, aja itu gitu loh. Tahu minyak nyong-nyong? Oh, ya. Yang semerbak harumnya seperti nama ibu kita Kartini. Nomor 3, menghormati orang lebih tua. Ini makanya ada di sini kakak kelas kan begitu ya. Nah, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Wah, ini untuk semua ini. Ini kalau kita di kampus itu namanya kakak. Dia semester 5, kita semester 3, umur kita 25, umur dia 20 tahun. Karena dia kakak kelas, kita panggil Kak. Saudaraku ini berkata kepada kita, jangan lupa yang namanya penundukan diri itu, hormati orang yang lebih tua. Yang lebih tua di sini bukan hanya lebih tua umurnya, tetapi lebih duluan mencicipi daripada kita. Saudara, mungkin hamba Tuhan ini mungkin saya lebih dulu mencicipi pendidikan. Mereka junior saya. Maka kalau mereka ketemu senior katanya, itu maksudnya di sini. Jadi kalau ada seseorang umurnya baru 17 tahun sudah menikah punya anak, kau 25 tahun, kau panggil dia, "Dek," kau bilang jangan gitu dong. Kau belum menikah sudah menikah, kau mencuri kemuliaan itu. Nomor 4, saling menghormati komunitas. Ini buat kita dosen-dosen. Kita ini tim. Ini saya berkhotbah ibadah di awal bulan STT Kataros Indonesia. STT Kataros Indonesia itu punya tim. Jadi di tim ini harus saling menghormati dalam tim. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kau menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudaraku, saya pernah mengalami ini sering dulu kita apa ya, kita sering, karena saya pikir kita perlu juga, walaupun kita sudah banyak pengalaman. Saya mau bagi pengalaman. Saudaraku, ketika saya menjadi seorang Ibu STT dan saya jadi asesor Bank PT di dan sampai sekarang juga masih asesor di Japu, dan ada yang saya periksa, dan juga di Syarus saya masih dipakai. Pada zaman itu begitu lakunya kita, sehingga saya dipanggil, nama saya pada waktu saya dipanggil namanya Baginda. Saya sombong, sehingga saudaraku merasa saya paling hebat, paling tahu segalanya. Sehingga saudaraku di antara kawan-kawan ini, atau katakan lalu suruh ke sana. Waktu di Solo saya menjadi dosen di STT Teos. Karena saya baru masuk, belum ada ini, kadang dia tuh anak bawang. Tahu apa lu? Ini yang tua-tua ini, gitu. Masih hidup mereka. Berlanjut terus sampai sekarang ini. Apakah kita di kantor itu tidak merasa dicuekin? Cuekin loh. Sekolah sebesar STT Biden Indonesia, di sana pertarungan hebat loh.
Memuji saja si A memuji 15, jangan si lain hanya dapat 2. Apa hati nggak terluka? Saudaraku di sana banyak riuh-riuh. Kenapa ini? Kenapa ini? Ini di kampus saya. Ternyata saudaraku, saya bilang kepada anak-anak saya dulu, dan mereka tegur saya, "Papi ini kok cemen," katanya, "kayak pendeta aja." Maksudmu apa, Re? Ya iyalah. Datang anak gadis saya berkata, "Itu lebih ini lagi ceriwis perempuan. Kalau perempuan ceriwis itu normal. Tapi kalau laki-laki ceriwis dipertanyakan." Dia bilang, "Woi, Papa itu gimana sih baru gitu aja begini?" Siapa nggak kesel? Kita hanya memuji yang kita bingung. Kan begitu. Saya tegur, "Pak, kok bisa begini?" "Iya, Pak." Saudaraku, kami itu tim. Cuma bagaimana caranya supaya saya diperhitungkan? Saya mengerjakan pekerjaan saya dengan penuh tanggung jawab. Ulibaslah di jurnal. OJS masuk STTK Taros. Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Yang tidak ada hanya Sinta Dewi. Coba jurnal internasional masuk, tulis buku masuk. Saudaraku, ketika memuji masuk ke laptop, saya 1 titik koma pun tidak ada dikoreksi. Tuhan hadir. Engkau mungkin di sini kurang, di sini dicuekin, saya alami. Tapi kalau ini kita bawa dalam renungan terdalam, artinya di komunitas kita, maka akan ada pertengkaran. Sehingga coba mengatasi diri saya. Yang gua kasih bukan orang lain, diriku. Aku duduk merenung, Tuhan, itu memang bagian mereka, itu bukan bagian. Biasanya dengan istri sharing, gimana ini mah, kayaknya nggak adil begini. Berdoalah sama Tuhan. Orang Pentakosta begitu, berdoalah sama Tuhan. Istri saya itu orang Pentakosta tulen ini. Berdoalah sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Saya sekarang nyaman-nyaman aja itu, enak-enak aja itu. Yang penting pekerjaanku selesai. Jadi saudaraku, kita di antara dosen-dosen ini juga semua katakan kesempatan ini tadi sudah bicarakan, kita mesti bersih. Saya nggak yakin lah, misalnya kalau dulu itu sampai datang teman saya bilang, sekarang jadi ketua seragam, Bapak ini kalau minta mata kuliah nggak emosi ya. Kenapa saya emosi? Kalahnya, ya ngapain? Mau nggak dikasih terserah. Dia bilang, kalau yang lain Pak sudah masuk pukul meja katanya. Kalau kau pukul meja Jo, kau tunjukkan kebodohan bahwa kau tidak kenal Yesus. Oke Bang. Ada juga Pak yang pergi dia begini sebagainya. Lebih dia tidak kenal Tuhan Yesus. Kenapa saudaraku? Yang dia kerjakan, yang saya kerjakan, yang saudara kerjakan, itu kita bawa di surga. Jadi saudara nggak kerjakan itu, ya bawa apa ke surga? Oh benar juga ya. Maka aku kerjakan. Jadi intinya gini, jangan sampai ada celah buat kita disalahkan orang. Ini. Jadi bagaimana ini saling menghormati? Mungkin saudara dulu ada muridnya, engkau lebih hebat dari gurumu. Jadilah Daud, bukan Abisai. Jadilah Daud. Matinya Saul pun terhormat. Dia akhirnya berkata, kaukah itu Daud?
suaramu kudengar. Lanjut. Hidup lebih komunikatif. Bagaimana supaya tercapai? Lihat nih saudara, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Ya kita kan namanya di kampus ini kan kaum intelektual jago hermeneutik, pakai bukunya Asitobul, pakai Douglas, pakai bukunya teologinya Bultmann, Bonhoeffer, semuanya Anda sudah tahu itu. Tapi jadilah anak kecil itu. Pasti anak kecil itu berkata, kakak, dan sepatu terlepas, bantu. Jangan hambar kata-kata. Sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Jangan lagi maki-maki. Biarlah perkataanmu selalu penuh kasih, dibumbui dengan garam, ada rasa, supaya kamu tahu bagaimana seharusnya menjawab setiap orang. Gak usah kita pukul meja, gak usah kita maki-maki, gak usah kita ngambek. Kalau kita ngambek urusan kita dengan Tuhan, Tuhan pasti bilang kau dulu ngambek. Emang kau siapa, kata Tuhan. Syukur masih diberi kita seperti ini. Saya bersyukur masih dipakai berkhotbah sore ini. Saya tidak tahu apakah umur panjang tidak, terserah Tuhan. Yang penting aku sudah bekerja. Kalau saya menolaknya, saya nggak bisa berkhotbah. Saya sudah kehilangan 100 orang masa. Wah, surga di dunia. Jadi jangan tawar ya, jangan hambar, penuh kasih. Tambahkan garam dikit di kata-katanya supaya ada rasa. Terus inilah kesimpulannya. Penundukan diri yang benar memiliki banyak manfaat spiritual dan praktis. Mencakup penghormatan kepada Tuhan, mengembangkan hati, peningkatan ketaatan, penciptaan keseimbangan dalam hidup, pemberian teladan yang baik. Melalui penundukan diri kita buka diri untuk menerima petunjuk dan berkat Tuhan, serta menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Lihatlah Bapak itu. Saya pikir dia pasti orang hebat. Tapi dia dalam kehebatan berkata, nah, pakai sandalmu supaya kakimu tidak terluka di jalan. Hari ini saya katakan sudah memberikan itu bagi. Nah, pakai firman Tuhan yang hari ini sampaikan, supaya engkau dan jalanmu tidak terluka dan engkau bisa lakukan. Lalu apa penutupnya? Ini penutupnya. Ini aku waktu kecil ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah. Gimana saudaraku? Sudah ada penundukan diri kah sore ini? Jadi kalau di antara kalian yang salah-salah di gara-gara dimaki-maki, nanti rangkul ya. Cowok gak usah rangkul cewek lah. Ya. Jadi para kita juga ini juga buat Pak Ketua di awal bulan ini, kalau aku salah, maafkan aku. Buat Dr. Edward adikku, kalau abang salah, maafkan abang. Ibu Poli, dia orang baik. Win, kamu dosen, kalau ada salahnya Bapak, maafkan. Nah, saudaraku, kita mulai penundukan diri. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pada hari ini Tuhan. Di awal bulan ini Tuhan Yesus, ibadah kami mau menjadi orang-orang yang meneladani Yesus, yang tunduk kepada Bapaknya, tunduk kepada otoritas Bapaknya. Di September ini Tuhan sampai Desember seterusnya, kami Tuhan mau seperti Yesus yang tunduk, penundukan hati dan diri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Roh Kudus genapi pimpin kami supaya kami betul-betul penundukan diri yang benar. Haleluya. Amin.